Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Afner Kadriata Maraweai. Ya, kalau aktivitas saya sehari-hari ya seperti biasa, saya olahraga dan saya bekerja. Saya kerja itu sebagai wira swasta. Saya punya beberapa perusahaan seperti perusahaan saham dan F&B. Nah, waktu di Dapil 3 itu saya banyak sekali selama 8 bulan turun ke lapangan itu untuk membuat workshop bersama UMKM mikro di Dapil 3. Hampir 1.800 UMKM itu yang saya edukasi waktu di Dapil 3. Nah, ini akan saya implementasiin juga ke Dapil 8 nanti untuk masalah UMKM. Kalau bisa saya juga akan terus turun untuk mengedukasi mereka apa yang saya punya, ilmu yang saya punya di dalam segi bisnis. Dan saya akan membimbing mereka lah, para UMKM mikro, supaya mereka bisa jauh lebih meningkat dari segi pendapatan. Nah, sebenarnya aktivitas hari-hari saya sih itu sih, banyak ngobrol sama teman-teman UMKM aja sih, itu aja. Itu. Yang pertama, membangun kepercayaan kepada masyarakat karena saya bisa dibilang generasi muda. Dan yang kedua, kita harus membuat masyarakat merasakan bahwa saatnya yang muda yang bergerak. Gitu. Kita harus membawa perubahan kepada masyarakat dan kita harus memperlihatkan efek dari pemilu sebelumnya dan pemilu sekarang. Jika yang muda terpilih itu pasti akan ada perubahannya. Building trust lah intinya menurut saya sih, untuk bisa saya terpilih. Strateginya sih itu. Dan membawa rencana-rencana program-program dari Partai Golkar untuk masyarakat. Oke, kalau saya boleh cerita sedikit, 2019 saya waktu itu running di DPRD Dapil 3 Jakarta Utara. Dan sekarang saya Dapil 8. Kalau dilihat sebenarnya sama Dapil 3 itu nggak jauh beda ya. Dari masyarakatnya, dari khas makanannya, terus dari kultural mereka yang pasti orangnya mereka baik-baik. Terus mereka orangnya kalau Dapil 8 itu hampir semua dapil sih bisa dibilang tuh agamais. Kalau kulturalnya mereka lebih banyak, kalau Dapil 8 menurut saya lebih banyak ke adat Betawi ya kalau kultural. Kalau yang saya lihat permasalahan terbesarnya sebenarnya kemacetan dan banjir. Tapi yang saya mau bawa di sini di Dapil 8 itu ada 4 hal. Yang pertama, gimana cara kita mengatasi banjir, gimana cara kita mengatasi kemacetan, dan yang dua ini yang saya pernah juga membawa di Dapil 3 yaitu kebersihan. Karena kebersihan itu termasuk kesehatan dan pendidikan. Itu yang akan saya bawa 4 itu. Tapi fokus utamanya Dapil 8 menurut saya sih di banjir sih. Jadi gimana caranya jika saya nanti terpilih di DPRD, saya mempunyai hak untuk merubah rancangan peraturan dari pemerintah daerah untuk benar-benar mendorong gimana caranya supaya Dapil 8 ini benar-benar bisa mengurangi kebanjiran jika terjadi hujan, apalagi kalau di musim hujan ya. Karena di Dapil ini tuh selalu masalahnya udah pasti banjir dan banjir. Nah, itu yang benar-benar saya fokuskan. Kalau dari Dapil saya sebelumnya itu, saya paparkan masalah kebersihan. Karena apa? Begitu saya selama 8 bulan di Dapil 3 saya turun di lapangan itu, kebersihan di Dapil 3 itu menurut saya sangat harus benar-benar diperhatikan. Karena dari kebersihan itu bisa lari kesehatan, dari kesehatan itu bisa lari kemana-mana. Di Dapil 8 ini sendiri, sebenarnya untuk masalah kebersihan tidak separah Dapil 3. Tapi Dapil 8 ini yang harus benar-benar didorong itu masalah pembuangan sampah, masalah kebanjiran, itu yang harus kita perhatikan sangat, apalagi di daerah Mampang, di daerah Jagakarsa, itu benar-benar banjir itu harus benar-benar diperhatikan sekali di Dapil 8. Dan itu kalau misalkan memang saya terpilih, saya akan mendorong pemerintah daerah untuk membuat peraturan-peraturan khusus yang akan merubah tatanan ruang kelola di Dapil kita, Dapil 8. Itu
Kalau dibilang optimis ya saya pasti optimis ya. Insya Allah saya optimis. Memang ini tugas yang sangat berat untuk Partai Golkar. Untuk semua caleg Partai Golkar ini tugas yang sangat berat. Tapi gimana caranya kita bisa memperlihatkan kepada masyarakat apa yang mereka pilih di 2019, apakah berdampak sampai sekarang kepada mereka. Kalau misalnya memang ternyata tidak terlalu berdampak di Dapil 8, ya kita akan menawarkan kalau misalnya mereka bisa memilih ya pemuda-pemuda yang baru, memilih pemimpin-pemimpin yang baru, nah kita akan memberikan yang terbaik untuk mereka dan kita akan memberikan perubahan yang sangat signifikan untuk mereka. Karena apa? Kita nih yang muda ini akan bergerak jauh lebih semangat daripada yang sebelumnya gitu. Jadi yang pertama kita harus bikin untuk Partai Golkar itu building trust dulu gimana caranya supaya di Dapil 8 ini Golkar ini dapat kepercayaan dari masyarakat gitu. Dan saya akan benar-benar sebisa mungkin, sekuat mungkin saya dan tim akan membuat masyarakat Dapil 8 ini kembali ke Partai Golkar seperti 3 periode yang lalu. Mudah-mudahan. Untuk para kader Dapil 8, marilah kita bekerja sama, marilah kita semangat bekerja, marilah kita bersama-sama kerja keras untuk kebaikan Partai Golkar. Dan untuk para simpatisan dan masyarakat di Dapil 8, kita akan sebagai caleg kita akan bekerja keras untuk memenangkan Partai Golkar di Dapil 8 dan kita akan memberikan bukti nyata bahwa jika masyarakat memilih Partai Golkar di Dapil 8, masyarakat di Dapil 8 akan merasakan banyak sekali perubahan di Dapil 8.